Kita berdoa. Allah sumber kehidupan yang memberkati hidup kami pribadi lepas pribadi, terlebih di hari yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Engkau perbolehkan kami melewati malam hingga pagi ini. Ya Allah, sebelum kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mula yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu leluasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di hari ini Sabtu 13 Desember 2025 tertulis dari Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ida mah na cong-cong tuau dicodo dipitui manuktuhi, ia adong na manangi ho suaraku, dohot mangukap pitui, bongot maau tu ibana, mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini merupakan suatu undangan yang sangat berharga yang ia berikan kepada jemaat Kristen pada saat itu, yaitu jemaat di Laodikia. Tentu sekali undangan itu tidak hanya untuk jemaat di Laodikia. Undangan dan seruan itu sampai juga pada saat ini. Tuhan sudah datang mengundang kita, mengajak kita untuk berjumpa. Tuhan sudah di depan pintu rumah kita, ingin masuk, ingin berjumpa, bersekutu dengan kita. Apakah kita langsung menerimanya? Apakah kita langsung membuka pintu yang telah ia tutup? Atau kita tidak mendengarkannya sama sekali? Kita cuek atas seruan panggilan Tuhan karena kita sudah sangat sibuk dengan dunia ini, sibuk dengan pekerjaan yang sangat banyak, sibuk dengan ambisi, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang menguras energi dan pikiran kita, sehingga kita tidak mendengar sama sekali akan suara daripadanya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Laodikia dikatakan sebagai pusat sentral keuangan, pusat sentral berbagai
penjualan kegiatan, pakaian, dan lain sebagainya. Ketika banyaknya kegiatan yang ada di kota Laodikia, jemaat pada waktu itu tidak mengingat, lupa akan persekutuannya dengan Tuhan. Mereka tidak peduli lagi atas undangan panggilan Tuhan. Mereka tidak mendengarkan dan melihat bahwa Tuhan sudah berdiri di pintu rumah mereka. Mereka tidak mengingat dan menerima kehadirannya. Dan mereka menganggap, ya kalau kamu datang, ya silahkan monggo. Saya tidak memaksa engkau ingin masuk ke dalam rumahku. Itu sebabnya jemaat Laodikia dikatakan sebagai jemaat yang suam-suam, kuku. Tidak ada pendirian, yang hanya memikirkan dunia yang bersifat sementara ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seruan renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita, jangan habiskan waktumu hanya untuk dunia ini. Jangan habiskan energimu hanya untuk kepuasanmu, sehingga kita lupa akan persekutuan kita dengan Dia. Kita lupa bahwa persekutuan dengan Dia dapat memulihkan berbagai permasalahan hidup kita. Jadikan persekutuan dengan Tuhan itu semakin dekat, sebab melalui persekutuan dengan Dialah terjadi pemulihan. Sebab melalui persekutuan dengan Allah Sang Empunya kehidupan itulah hidup kita semakin diperbarui. Sebab melalui persekutuan dengan Dialah kita semakin dimampukan menjalani kegiatan meskipun berbagai ancaman yang terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi, orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah bisa menerima kedatangan Kristus, kita akan diberikan semangat kembali. Kita akan dilindunginya, kita akan dijagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka pintu rumah kita, terlebih pintu hati kita, sebab Ia sudah berdiri ingin masuk ke dalam hati kita. Berikan satu tempat untuk kedatangannya, berikan satu waktu untuk berjumpa dengan Dia. Jangan habiskan waktu di dalam dunia ini, tetapi utamakan Kristus yang ingin datang ke dalam kehidupan kita, yang membawa pemulihan, yang membawa keselamatan. Ukat maroham, ukat mapitu di bagasmu, neng bongot maibana, rak marsal dohoto, rak marsal dohot keluarga ta, kanu marsal sada. Jakob maharoni Kristusi, nama buat hai baru dohot pemulihan di pardalanan Ningoluta. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.